Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 12 Desember 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Mbak Lia juga sampai ke tempat kontrakannya yang dulu dan dia juga menanyakan ke orang yang punya kontrakan kalau ibu menemukan barang saya yaitu gelang yang bernama ada tulisan Pak Fajar, ketemu enggak, kata Mbak Lia ke orang yang punya kontrakan itu. Lalu singkat cerita orang itu juga dia ngomong saya tidak menemukan apa-apa, kata yang punya kontrakan itu. Lalu Mbak Lia juga dia pergi dari situ dan dia juga pasti jalan raya tiba-tiba dia kaget ada mobil yang mau menabrak dia. Tiada lain itu adalah si Alia si Hileud Atel. Singkat cerita di sini si Alia si Atel juga mengejar Mbak Lia dan Mbak Lia juga terpental ke jungkrang karena menyelamatkan diri dari mobil itu. Lalu si Alia si Hileud Atel juga pas Mbak Lia sudah mau masuk jungkrang, di sini dia juga turun dari mobilnya dan dia juga menghampiri Mbak Lia yang lagi mau ke masuk jungkrang itu. Lalu Mbak Lia juga sangat kaget, ternyata kamu yang mau menyalakai saya Alia, kata Mbak Lia kepada si Alia si Hileud Atel. Lalu di sisi lain Dewa yang mau ke kantor dia sangat kaget, dia melihat si Alia si Hileud Atel akan menyelakain Mbak Lia. Lalu Dewa juga dia turun. Lalu di sini juga si Alia si Hileud Atel juga sangat terkejut melihat ada Dewa melihatin dirinya. Lalu dia juga buru-buru dia juga membuat Mbak Lia masuk jungkrang dan tangannya Mbak Lia juga diinjak sama kakinya si Alia si Hileud Atel. Lalu si Alia si Hileud Atel juga sudah Mbak Lia masuk jungkrang, dia juga masuk ke mobil untuk pergi dari tempat itu. Terlihat Dewa juga turun langsung dari mobil, dia juga sangat kaget melihat Mbak Lia sudah terkapar di bawah yaitu di jungkrang. Lalu Dewa juga turun untuk menolong Mbak Lia. Terlihat Mbak Lia juga lagi terkapar, langsung Dewa juga nggak banyak basa-basi, dia juga menggendong Mbak Lia dibawa ke mobilnya untuk dibawa ke rumah sakit. Sampailah ke mobilnya, Dewa tidak sadar bahwa di sisi lain eta si Nurus Tunjung si Alia si Hileud Atel malah dia akan divideokan untuk dikirimkan kepada Nana supaya dia bisa berantakan rumah tangganya. Lalu di sisi lain Mbak Lia juga pas di mobil dia juga sadar dari pingsannya. Lalu Dewa juga ngomong kepada Mbak Lia, alhamdulillah kamu sudah sadar Lia, kata Dewa kepada Lia. Singkat cerita Lia sudah sadar, Dewa juga ngomong kepada Lia, saya sebenarnya ada yang mau dibicarakan sama kamu. Lalu singkat cerita Dewa juga mengatakan bahwa Nana pernah mau ngomong kepada Dewa dan Dewa juga menanyakan kepada Mbak Lia. Mbak Lia juga tidak mengasih tahu dan dia juga terjadilah cekcok di mobil itu. Lalu di sisi lain terlihat di sini Bu Diana juga sampailah ke rumahnya Pasha. Lalu pas mau masuk ke rumahnya Pasha, dia melihat ada Lula sama Nana lagi mengobrolkan masalah ibunya yaitu dia. Bu Diana juga tadinya dia juga sangat senang ada Nana di sana di tempatnya Tula, tapi lama kelamaan dia pas lagi ngobrolkan membicarakan masalah ibunya dan dia juga sangat marah kepada ibunya yang telah meninggalkan dirinya. Bu Diana juga dia tidak tahan mendengar pembicaraan mereka. Lalu Bu Diana juga tidak banyak basa-basi, dia juga langsung pergi dari rumahnya Pasha. Pas dia mau pergi tiba-tiba tabrakan sama Dewa. Lalu Dewa juga dia sangat kaget, dia tabrakan sama Bu Diana. Bu Diana juga sama kayak Dewa, dia kaget ketemu sama Dewa. Lalu Bu Diana juga dia minta maaf kepada Dewa dan Bu Diana juga langsung pergi meninggalkan Dewa. Walaupun Dewa di sini berteriak-teriak memanggil Bu Diana. Lalu di sisi lain Nana sama Lula juga dia kaget dan dia juga langsung keluar mendengar teriakan Dewa. Lalu Dewa juga pas Nana keluar sama Lula, Dewa ngomong kepada Nana sama Lula, tadi Bu Diana dari sini ya, kata Dewa kepada Nana sama Lula. Tapi Nana sama Lula juga mengatakan tidak ada Bu Diana kesini, kata Nana sama Lula, saya tadi tabrakan sama Bu Diana dan Bu Diana itu dia pergi sambil menangis, kata Dewa kepada Nana dan Lula. Nana juga sangat kaget mendengar
pembicaraan suaminya yaitu Dewa. Lalu di sisi lain Budiana yang lari pergi dari rumahnya Pasha. Pas di tengah jalan dia penyakitnya kumat lagi dan dia juga memegang kepalanya. Gak lama kemudian Budiana juga dia ngarihru, dia juga duduk di pinggir jalan. Tiba-tiba gak lama kemudian Budiana juga jatuh pingsan. Lalu di sisi lain kelihatan sama warga yang melintas di jalan itu. Lalu warga itu juga menghampiri Budiana dan dia juga pas menghampiri Budiana di sini Dewa juga melintas ke tempat di mana Budiana lagi pingsan. Dewa juga tidak melihat bahwa itu adalah Budiana. Lalu di sisi lain Pak Arman juga dia yang lagi mencari-cari istrinya, tiba-tiba dia juga langsung menelpon HP-nya istrinya. Tapi sangat kaget dan marah, yang mengangkat adalah laki-laki. Lalu di sini bapak ini juga yang menolong Budiana juga dia ngomong menceritakan semuanya kepada Pak Arman. Pak Arman juga dia sangat kaget dan dia juga langsung ngomong ke bapak itu dan dia juga mohon pokoknya bawa istri saya ke rumah sakit yang terdekat. Saya nanti susul, kata Pak Arman kepada bapak itu. Lalu bapak itu juga dia langsung mengasih alamatnya kepada Pak Arman dan Budiana juga dibawa ke rumah sakit. Singkat cerita Budiana juga dan Pak Arman juga sampailah ke rumah sakit dan terlihat Budiana juga masih belum sadar. Pak Arman juga sangat panik dan terlihat bapak ini juga yang menolong Budiana ngomong kepada Pak Arman dan mengasihkan barang-barang Budiana. Tadi saya yang mengangkat telepon Pak, kata bapak ini yang menolong Budiana. Lalu Pak Arman juga sebelum bapak itu mau pergi dia juga mencegat dulu bapak itu supaya jangan dulu pergi dan dia juga mengasihkan uang kepada bapak itu karena telah menolong istrinya. Singkat cerita bapak itu juga dia pergi dari hadapannya Pak Arman. Lalu Pak Arman juga dia dipanggil oleh dokter ke dalam ruang rawatnya Budiana. Pas sampai di dalam Budiana juga dia sadar sambil dia juga ngigau memanggil-manggil Nana. Dia terus-terus memanggil Nana dan di sini dokter juga dia ngomong kepada Pak Arman, sebaiknya Pak datangkan apa yang disebut-sebut oleh istri Bapak supaya ini bisa ngebantu pemulihan dan kesembuhan istri Bapak, kata dokter kepada Pak Arman. Lalu dokter itu juga dia pergi dari ruang rawatnya Budiana sudah ngomong kepada Pak Arman. Lalu Pak Arman juga dia menelepon Nana. Terlihat di rumah Dewa Buana Nana juga dia lagi di kamar, dia menerima telepon dari Pak Arman dan Pak Arman juga menceritakan semuanya kepada Nana. Nana juga sangat kaget mendengar bahwa Budiana masuk rumah sakit dari Pak Arman. Singkat cerita di sini Nana juga pas sudah menerima telepon dari Pak Arman dia juga menelepon adiknya yaitu Lula. Sama di sini Lula juga sangat terkejut dia mendengar bahwa Budiana masuk rumah sakit. Terlihat di sisi lain Balia juga sudah sampai ke rumahnya Tante Merlin yang mengantarkan Balia. Pas Balia mau masuk ke dalam rumah tiba-tiba Balia mau jatuh karena masih lemas. Lalu dia tidak sadar bahwa dari dalam Fajar dia keluar melihat Balia lagi dipeluk oleh Dewa. Padahal itu bukan dipeluk karena Balia mau jatuh. Lalu terjadilah cekcok antara Dewa sama Pak Fajar. Pas lagi cekcok antara Dewa sama Pak Fajar, Dewa juga menerima telepon dari Nana. Lalu Dewa juga dia sampai melotot dan kaget mendengar bahwa Budiana masuk rumah sakit. Lalu Dewa juga dia gak lama kemudian dia juga ngomong kepada Fajar, saya buru-buru tidak mau diperpanjang masalah ini, saya harus ke rumah sakit, kata Dewa. Singkat cerita di sini Dewa, Nana sama Pasha sama Lula juga sampailah ke rumah sakit. Tapi di sisi lain di sini Pak Arman pas mereka sudah datang dia juga sangat marah dan geram kepada Nana. Apalagi dia sangat marah kepada Lula. Ini gara-gara kamu Lula, kata Pak Arman kepada Lula. Lalu terlihat Pak Arman juga sambil dia melotot sambil ngagoler matanya, dia marah kepada Nana sama Lula. Terjadilah di sini juga Dewa juga tidak terima karena istrinya dimarah-marah dan Pasha juga tidak terima. Terjadilah cekcok antara Dewa sama Pak Arman. Di sini Pak Arman juga di sini terus terang kepada mereka, kamu harus tahu Nana Lula,
bahwa saya ini sudah tidak tahan memendam rahasia ini, kata Pak Arman. Kamu sekarang harus tahu semuanya bahwa perempuan yang ada di dalam itu adalah ibu kandung kamu, kata Pak Arman sambil mewek kepada Lula sama Nana. Nana juga sama Lula sampai melotot dan sangat kaget. Tapi Dewa di sini sangat geram. Itu jangan percaya Nana, Lula. Pak Arman ini pasti dia modus lagi kayak dulu sama saya. Dia juga mengaku-ngaku saya anaknya dia. Saya demi Allah, saya berani sumpah kalau saya bohong. Untuk apa saya bohong, kata Pak Arman kepada Dewa sama Nana dan Lula dan juga Pasha. Singkat cerita mereka juga dia pergi dari hadapannya Pak Arman. Terlihat Pak Arman juga dia pas Dewa sama Pasha dan Lula Nana juga pergi, dia juga sangat kaget dan dia juga ngomong dalam batinnya, memang ini salah saya tidak terus terang dari dulu kepada mereka, kata batinnya Pak Arman. Saya harus menyelesaikan masalah ini, besok saya akan menemuin mereka lagi supaya dia tahu bahwa benar-benar Bu Diana itu adalah ibu kandungnya mereka, kata batinnya Pak Arman. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 12 Desember 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Besar kemungkinan di sini juga Nana sama Lula juga akan ketemu sama ibu kandungnya dia, yaitu ternyata memang benar Bu Diana itu adalah ibu kandungnya mereka karena dibantu dijelasin oleh Pak Fajar. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, emak-emak, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin Barelo Lombati Soledad karena memitos Buddha. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.